Kota gelap dan misteri yang menghantui. Ada sebuah kota bernama Maladewa yang terletak jauh di pedalaman, dikelilingi oleh bukit-bukit tandus dan hutan gelap. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Gelap karena langit di atasnya hampir selalu mendung. Matahari jarang bersinar dan malamnya selalu terasa lebih pekat daripada di tempat lain. Penduduk kota sering mengatakan bahwa Maladewa bukan hanya gelap secara fisik, tetapi juga menyimpan kegelapan lain, sebuah rahasia yang membuat siapapun yang tinggal terlalu lama di sana merasa gelisah. Suatu ketika, seorang jurnalis muda bernama Arman memutuskan untuk mengunjungi Maladewa. Ia tertarik pada cerita-cerita aneh yang beredar tentang kota itu. Kabarnya, banyak pendatang yang hilang secara misterius dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Arman ingin menggali kebenaran di balik cerita tersebut dan membuat laporan yang bisa mengungkap misteri kota gelap ini. Ketika Arman tiba di Maladewa, suasana kota langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Jalan-jalan sepi, rumah-rumah tua dengan jendela-jendela yang selalu tertutup, dan penduduk yang tampak enggan berbicara dengan orang asing. Di penginapan kecil tempat ia menginap, pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bulasmi, memperingatkan Arman, anak muda, kalau kau di sini untuk mencari jawaban, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Hati-hati di malam hari. Jangan keluar setelah lonceng tengah malam berbunyi, ikatanya dengan suara gemetar. Arman hanya tersenyum sopan. Ia menganggap peringatan itu sebagai bagian dari tahayul lokal. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Malam pertama di Maladewa, Arman mulai mendengar suara-suara aneh. Tepat saat lonceng tengah malam berbunyi, terdengar suara langkah kaki di luar kamarnya, meskipun ia tahu penginapan itu hanya dihuni olehnya dan Bulasmi. Ia mengintip dari balik tirai, tetapi tak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti jalanan kota. Keesokan harinya, Arman mulai bertanya kepada penduduk tentang kota ini. Sebagian besar menolak berbicara. Hanya seorang pria tua bernama Pak Barda yang duduk di warung kopi yang akhirnya membuka mulut. Kota ini dikutuk sejak lama, kata Pak Barda sambil menatap lurus ke arah hutan di kejauhan. Dulu, Maladewa adalah kota makmur, tapi semuanya berubah ketika tambang batu bara di bukit itu dibuka. Para pekerja tambang mulai menghilang satu persatu. Penduduk mencoba mencari mereka, tapi hanya menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke hutan. Hutan itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Arman mencatat cerita itu, tetapi ia tidak puas hanya dengan mendengar kisah-kisah seram. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk keluar dari penginapan setelah lonceng tengah malam berbunyi. Dengan membawa kamera dan senter, ia berjalan menuju pusat kota yang terbengkalai. Saat ia melewati sebuah gereja tua yang sudah rusak, Arman mendengar bisikan lembut, seperti suara anak kecil yang memanggil namanya. Ia berhenti dan menyalakan senter, tetapi hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun,
Ketika ia melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas, "Arman, tolong kami." Ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah rumah besar yang tampak ditinggalkan selama bertahun-tahun. Pintu depan rumah itu sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Tanpa ragu, Arman mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Di dalam, udara terasa dingin, meskipun tidak ada angin. Dinding-dinding rumah dipenuhi coretan aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak bisa ia pahami. Lantai kayu di bawah kakinya berderit setiap kali ia melangkah. Di tengah ruang tamu, ia melihat sebuah cermin besar yang retak di beberapa tempat. Namun, yang membuatnya merinding adalah bayangan dalam cermin itu. Bayangan yang tidak sesuai dengan gerakannya. Ketika Arman menatap cermin lebih lama, bayangan itu berubah. Wajah-wajah pucat muncul, dengan mata kosong dan mulut yang bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Salah satu wajah berbisik, "Pergilah sebelum terlambat." Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan keras dan seluruh ruangan menjadi gelap. Arman mencoba menyalakan senternya, tetapi tidak berfungsi. Ia hanya bisa mendengar suara napas berat di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang mengelilinginya. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bergeming. Ketika ia hampir menyerah, terdengar suara lonceng 5 kali berdentang. Seolah dentangan itu memiliki kekuatan, pintu akhirnya terbuka dan Arman berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Arman terbangun di kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu bagaimana ia kembali ke penginapan. Kamera dan catatannya hilang. Bu Lasmi hanya menatapnya dengan prihatin. "Kau sudah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat, Nak. Kota ini tidak akan pernah melepaskanmu," kata Bu Lasmi pelan. Sejak malam itu, Arman tidak pernah meninggalkan Maladewa. Ia menjadi seperti penduduk lain, hanya berjalan-jalan di siang hari dan mengunci diri saat malam tiba. Orang-orang yang mengenalnya di luar kota menganggapnya hilang secara misterius, seperti banyak pendatang lainnya. Kota gelap tetap menyimpan rahasianya, menunggu korban berikutnya yang terlalu berani mencari jawaban di tengah bayang-bayangnya.